pendeta yang tadi, saudara jangan terpengaruh dengan apa yang disampaikan, karena Tuhan tahu isi hati setiap manusia. Dan saya melihat justru ada kepahitan kepada mungkin denominasi, atau mungkin karena kurang kasih Bapa, sehingga pernyataan-pernyataan dia adalah pernyataan-pernyataan yang menurut saya membuat gaduh kekristenan di Indonesia. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel PSD. Doa saya saudara senantiasa ditolong dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, hari-hari ini saya melihat video dari seorang yang mengaku sebagai pendeta, yang mengklaim kepada beberapa denominasi gereja atau memberikan label bahwa yang disembah oleh pendeta-pendeta atau Kristen-Kristen yang dia sampaikan itu adalah iblis. Dia mengatakan bahwa iblislah bapamu, ya, dengan mengutip di dalam Yohanes pasal 8, ya saudara, ayat 44. Di sana dikatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginannya. Bapamu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Nah saudara, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu cuplikan videonya, ya. Henry Tandianta, Master of Biology Study. Judulnya ini bikin merah telinga. Daftar gereja penyembah iblis. Bapak Ibu Saudara, introspeksi gereja diri sendiri. Apakah gerejamu termasuk gereja penyembah iblis? Ya. Gereja yang menyembah Bapa sebagai Allah adalah Bapa iblis yang disembah. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Sepanjang abad, sepanjang sejarah kehidupan, tidak pernah ada Bapa disembah. Tidak pernah. Kemunculan istilah Bapa pertama kali ada di dalam Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 64 ayat 9. Itu disebut, ya Allah, ya Tuhan, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Namamu adalah penebus kami. Jadi Bapa adalah sebutan untuk Allah. Bapa itu bukan Allah. Bapa adalah sebutan untuk Allah. Di samping itu ada gelar Bapa yang kekal, itu untuk Yesus yang telah diberikan dan yang telah dilahirkan, diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5. Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah, ya. Bapa kami yang di surga, artinya Allah yang di surga. Bapa kami itu bukan Bapa ada di surga, tetapi Bapa kami artinya Allah ada di surga. Oke ya saudara, saudara sudah melihat pernyataan-pernyataan daripada pendeta ini, ya, yang terkesan mencelah beberapa denominasi, lalu pada akhirnya dia mempromosi gereja sendiri, ya. Ini sangat memalukan. Nah, yang dia jelaskan itu hanya sebagai potong-potongan ayat saja, saudara. Tapi dia tidak mengerti konteks keseluruhan dari satu perikop ini. Ya, kita lihat dari ayat yang ke-37 dari Yohanes pasal 8, saudara. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, huruf besar. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Itu kata Yesus. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, kepada Yesus maksudnya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, ya. Saya
sedikit samarkan kata-kata yang agak kasar ya, saudara. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, itu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Itu Yesus menjawab. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Abraham. Ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Mengasihi Yesus maksudnya. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Kemudian seterusnya di ayat yang ke-44, Yesus mengatakan bahwa iblislah bapamu. Kenapa Yesus mengatakan demikian, saudara? Kenapa mengatakan bahwa iblislah bapamu? Nah, walaupun mereka mengatakan bahwa kami tidak dilahirkan dari zina. Saudara tahu, ada 2 anak Abraham. Dan saudara tahu, ada 2 anak yang lahir dari Abraham, yaitu Ishak. Dan satu lagi, anak yang dilahirkan, yaitu dari mana? Dari pembantu daripada, minta maaf ya, Hagar. Siapa namanya? Yaitu Is. Dan mereka mengatakan bahwa kami ini asli keturunan Abraham, bukan yang lahir dari zina. Loh, lalu kenapa Yesus mengatakan bahwa kamu adalah keturunan iblis? Iblislah bapamu. Di sini Yesus tegas, ingin menegaskan, saudara, ya, satu prinsip keselamatan yang mendasar yang harus dilakukan oleh kehidupan umat manusia. Saudara, tidak berlaku lagi kalau Anda mengatakan yang seperti yang disampaikan oleh beberapa orang yang bercakap dengan Yesus, bahwa keturunan kami adalah keturunan Abraham. Tetapi Yesus mengatakan bahwa iblislah bapamu. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Sekali lagi, saudara, bahwa di sini Yesus ingin menyampaikan prinsip keselamatan, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Artinya Yesus, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jelas, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa Elohim, secara umum orang menyebut Allah adalah bapamu, saudara akan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan pada saat orang mengatakan bahwa saya menyembah Bapa, maka itu otomatis tertuju kepada iblis. Kita harus lihat, ya, orang ini percaya Yesus apa tidak. Kalau orang itu menyembah kepada Allah, tetapi bukan kepada Allah di dalam Yesus, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 3, ketika Nikodemus datang kepada Yesus, seorang ahli, ya, agama, ahli Taurat, agama Yahudi, saudara. Dia datang kepada Yesus sembunyi-sembunyi, malu diketahui orang. Yesus menyampaikan kepada dia bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Kita lihat, saudara, di dalam ayat yang kelima dari Yohanes 3, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, air besar, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi jelas di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, bukan yang dimaksudkan oleh pendeta yang tadi itu bahwa ketika kita menyembah Bapa bahwa itu pasti iblis. Itu salah penafsiran, saudara. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus iblis adalah bapamu adalah ketika orang itu sekalipun menganggap dirinya keturunan Abraham, tetapi dia tidak percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa
atau Elohim. Jadi permasalahan kata Bapa itu bukan berarti bahwa itu adalah iblis. Yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini adalah pernyataan-pernyataan yang bisa menyesatkan saudara. Saudara kalau percaya kepada Bapa di dalam nama Yesus, berarti kita adalah anak-anak Elohim. Jelas saudara, kita bisa memanggil dia Elohim, Tuhan, Bapa. Bahkan murid-muridnya memanggil dia guru kepada Yesus. Apapun sebutannya, kalau saudara percaya kepada Yesus, ya, yang disampaikan di dalam Injil, ya, yang mati. Yesus yang mana saudara? Yesus yang lahir dari perawan Maria. Yesus yang dari Nazaret. Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit dan naik ke surga. Kalau saudara percaya kepada dia, saudara pasti menerima jaminan keselamatan. Kita panggil dia Bapa di dalam Yesus, itu sah. Elohim di dalam Yesus, itu sah. Karena kita sudah mengetahui jelas firman ini saudara. Jadi apa yang disampaikan oleh pendeta HTD itu hanya mencomot-comot ayat, menganggap semua ketika kita sebut Bapa, bahwa iblis Bapamu. Lihat konteksnya, lihat permasalahannya. Di sini Tuhan ingin menegaskan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa prinsip yang mendasar tentang keselamatan sekarang ini adalah percaya kepada Yesus, dilahirkan dari air dan roh, diperbarui. Di dalam Roma 10 ayat 9. Kamu harus mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan kamu akan diselamatkan. Ini adalah jaminan keselamatan yang pasti saudara. Jadi kalau saudara melihat video-video yang disampaikan oleh pendeta yang tadi, saudara jangan terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Karena Tuhan tahu isi hati setiap manusia. Dan saya melihat justru ada kepahitan kepada mungkin denominasi, atau mungkin karena kurang kasih Bapa, sehingga pernyataan-pernyataan dia adalah pernyataan-pernyataan yang menurut saya membuat gaduh kekristenan di Indonesia. Saudara percayalah, Alkitab dengan jelas mengatakan, saya sudah sampaikan kepada saudara, saudara bisa baca kembali di dalam Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai 47. Di sana dijelaskan siapa Bapa kita. Kalau kita percaya kepada Bapa di dalam Yesus, maka itu adalah Bapa yang benar. Kita menyembah. Dalam Yohanes dikatakan bahwa akan tiba saatnya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Semoga firman Tuhan ini saudara menjadi rema buat kita semua untuk menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup di bumi ini, yang kelak hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Percaya bahwa saudara telah menerima keselamatan ketika saudara percaya kepada Yesus. Kita hidup dalam anugerah keselamatan itu. Kita setia dan kita akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin. Amin.